Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jemaah sekalian rahimakumullah, marilah kita awali kajian kita malam hari ini dengan terlebih dahulu bertawassul hadirat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'in, para awliyaillah, syuhada, wassalihin, dan tentu para masyayikh, guru-guru kita semuanya, berkhusus mu'allif hadal kitab Syekh Zainuddin Al-Malibari Qaddasallahu sirrahul aziz wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Syuhlillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa adamu takhallufi anhu ma'ahuma bi aktsara min thalathati arkanin tawilatin wa la yuhsabu minha al-i'tidal wal julus baina sajdataini bi udhrin aw jabahu. Dan tidak adanya takhalluf itu artinya mengakhirkan dirinya, ketinggalan. Tidak ada ketinggalan ya, daripada imamnya ma'ahuma beserta dengan sengaja dan mengetahui hukum haramnya, sengaja dan mengetahui dengan lebih dari 3 rukun yang panjang. Tidak dihitung dalam hal ini iktidal dan duduk di antara 2 sujud di udhrin aw jabahu dengan sebab udzur yang mengharuskannya. Jadi begini Pak, ada satu udzur yang makmum boleh tertinggal dari imamnya sekalipun melewati 3 rukun yang panjang, kecuali iktidal dan duduk di antara 2 sujud. Jadi ada udzur yang memang makmum harus memilih melanjutkan untuk membaca surat Fatihah sampai dengan Fatihahnya selesai, atau sampai pada batas waktu di mana imam itu berada di sujud yang kedua. Berarti kan imam ruku dia nggak ikut, imam iktidal dia nggak ikut, imam sujud yang pertama dia nggak ikut. Ketemunya dengan imam sujud yang kedua, dia baru bisa ikut bareng. Itu nggak masalah kalau memang ada sebab udzurnya. Udzurnya apa? Jadi dia mengakhirkan itu dalam rangka menyelesaikan surat Fatihah yang belum selesai. Itu berdiri terus Fatihah. Biarin imam rukuk, dia terus berdiri Fatihah. Ada sebab yang membolehkan seperti itu, mengharuskan seperti itu, makmum tetap berdiri menyelesaikan Fatihahnya. Ya. Jika ada udzur yang mengharuskan, iqtada wujub dzalika takhalluf, yang mengharuskan wajibnya dia mengakhirkan dirinya dari imam, tidak menyertai imam ruku, tidak menyertai imam iktidal, tidak menyertai imam sujud, sampai dengan dia ketemu imam di sujud yang
dua. Berarti kan ketinggalannya tiga kan? Ya, tiga rukun. Nah, alasannya diantaranya ka Isra'i imamin qira'atan. Contoh yang menyebabkan adanya uzur yang menjadi keharusan dia menyempurnakan Fatihahnya walaupun tertinggal ruku itu dan sujud sampai ketemu di sujud yang kedua. Salah satu alasannya adalah seperti imamnya terlalu cepat bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Langsung Bismillahirrahmanirrahim. Yasin Allahu Akbar. Terlalu cepat bacaannya, makmum gak keburu. Sementara imamnya ruku, makmum belum selesai Fatihahnya karena imamnya terlalu cepat bacaannya. Nah, seperti itu makmum biarin aja, lanjutkan saja Fatihahnya walaupun nanti dia ngejar ruku, itidalnya ngejar. Yang penting ngejarnya tetap pakai gitu ya, jangan langsung kayak gitu kan. Tumanina aja, cepat tapi tumanina itu artinya ada jedanya. Walaupun jedanya itu hanya cukup untuk membaca kalimat subhanallah, tapi ada jedanya, walaupun berarti jenak cepat bisa, itu nggak masalah. Nanti ngejar imam ketemunya di sujud yang kedua. Jadi itu alasannya. Wal makmumu badi'ul qira'ati li ajzin khalqiyyin. Sementara makmumnya itu orang yang berkarakter badi'ul qira'ah, lambat bacaannya. Makmumnya lambat, imamnya cepat, otomatis kan ketinggalan. Bagaimana? Apakah makmum itu potong Fatihahnya? Tidak. Makmum melanjutkan baca Fatihahnya, boleh mengejar nanti setelah imam sujud yang kedua. Ketinggalan ruku tidak sujud yang pertama, nggak ada masalah, nanti kejar aja. Nah, seperti itu ya. Kalau memang ada kondisi seperti itu, makmum sempurnakan Fatihahnya. Yang pertama, wantidori makmumin saktatahu ayat saktatal imami liyaqra'a fiha al-fatihata faraka'a akibaha. Yang kedua adalah makmum menunggu imam berhenti dari bacaan Fatihahnya. Sakta itu berhenti. Artinya sampai dengan waladhdallin gitu. Amin. Makmum nunggu. Artinya makmum tidak bareng kan baca Fatihahnya. Makmum kan setelah baca Fatihahnya imam waladhdallin baru makmum baca Fatihah. Jadi makmum nunggu sampai imamnya berhenti baca Fatihah, baru dia mau baca Fatihah. Begitu makmum mau baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, imamnya nggak baca surat. Begitu waladhdallin amin langsung ruku. Allahu Akbar, makmumnya masih belum baca Fatihah. Kan surat sunnah, ya, yang wajib kan bacaan Fatihahnya. Tapi imamnya nggak adil. Jadi gara-gara dia tahu hukumnya qiraah sunnah, akhirnya bacaan Fatihah selesai langsung padahal Fatihahnya kencang gitu. Fatihahnya kencang. Kalau dia baca Fatihahnya sirri mungkin nggak ketahuan, kita nggak masalah karena tidak tahu Fatihahnya kencang, tunggu-tunggu waladhdallin amin Allahu Akbar. Nah, makmumnya belum Fatihah. Nah, itu boleh makmum tetap baca Fatihah, imam silahkan teruskan rukuknya, i'tidal, sujud. Nah, nanti makmum ngejar imam pada saat sujudnya. Imamnya juga kalau ngerasa salah sujudnya jangan cepet-cepet, Pak, kasihan. Ini banyak makmum yang kecele, dia harus menyelesaikan Fatihahnya, ya imamnya juga jangan
pokoknya kiroannya cepat, sujudnya juga cepat ya. Makmum dan kebagian. Makanya kalau tahu imamnya cepat dan selalu tidak bisa keburu, ya Fatihahnya bareng aja sampai imam. Itu makruh Pak, membaca Fatihah bareng dengan imam itu makruh. Tetapi ketika kita nanti akan terjadi seperti itu terus karena imamnya super hilang, ya bagaimana lagi? Bagaimana lagi? Wasahbihi anha hatta roka al imam, ya. Dan lupanya sebentar. Wasahbihi anha hatta roka al imam, dan lupanya makmum terhadap bacaan Fatihah sampai imamnya ruku. Jadi saking merdunya suara imam, makmumnya terpesona, menikmati benar, wah enak sekali lagunya. Begitu ayat terakhir dibaca, baru ingat Allah, saya belum baca Fatihah, gitu loh. Berarti ini makmumnya kan lupa, dan makmum lupa, belum baca Fatihah sampai imamnya ruku. Kondisi seperti ini bagaimana? Makmum harus baca Fatihah, makmum harus tetap berdiri, jangan langsung potong Fatihah ruku bareng imam, jangan. Kita harus menyempurnakan Fatihahnya karena ini udur, itu Pak, udur yang mengharuskan dia menyempurnakan Fatihahnya. Kalau nggak ada step-step begitu, ya haruslah rukunya imam, berarti makmum wajib ikut. Makanya kalau sengaja dia meninggalkan mutaba'ah dengan imam, 2 rukun saja itu sudah batal, ya itu batal. Jadi kewajiban mutaba'ah itu bisa juga terjadi gara-gara ada kewajiban yang belum dia lakukan dan belum melakukannya itu karena ada alasan udur tadi. Nah, orang lupa itu kan manusiawi, lupa baca Fatihah manusiawi. Kalau ingat selalu bukan manusia tempatnya lupa. Al-insan makanul khoto wa nisyan, manusia itu tempatnya lupa dan tempatnya salah. Jadi wajar ya, sholat ke kondisinya lupa. Manusia itu lupa, punya sifat lupa. Ya, kalau manusia itu nggak punya sifat lupa, bapak mungkin anak cukup 1. Ya, kenapa anaknya sampai 10, anaknya sampai 5? Itu karena lupa. Jadi ibu itu lupa Pak, waktu lahiran bilang kapok gitu, lahiran ternyata sakit, dan 40 hari kemudian lupa kan. Jadi lagi akhirnya anaknya banyak itu ya gara-gara lupa. Nah, jadi kalau terjadi sholat kok lupa, ya itu manusia tempatnya lupa. Ya. Wasakihi fiha qabla ruku'i, dan ragu-ragunya makmum sebelum ruku. Udah imamnya panjang sekali ayatnya Pak, sholat subuh bacanya Ar-Rahman Ar-Rahman yang panjang ya. Begitu ayat yang terakhir dibaca sama imam, makmum ragu-ragu, saya Fatihah belum ya tadi ya, saya Fatihah belum. Bagaimana kalau terjadi keraguan-raguan, apakah sudah baca Fatihah atau belum baca Fatihah, sementara waktunya dia harus ruku karena imamnya sudah ruku, makmum tetap berdiri lanjutkan baca Fatihah dulu. Jadi ini sering terjadi kayak begini, sering ya.
makmum menjelang udah mau rukuk dah, saya belum baca Fatihah, udah apa belum, ragu-ragu. Putuskan kalau memang ragu-ragu, nggak ketemu, nggak ingat, ya sudah, baca saja Fatihah, biarkan imam rukuk, kita lanjutkan Fatihah. Kita ditoleransi dua rukun yang panjang. Dua rukun yang panjang itu artinya ya, mengecualikan iktidal dan duduk di antara dua sujud. Nah, dan amat tahalluful waswasatin bi angana yuraddidul kalimat min ghairi mujibin falaysa mujibin. Adapun dia terlambat, ya, terlambat untuk mengikuti bareng sama imam, terlambat. Kalau alasannya karena waswas, waswas itu tidak termasuk uzur. Was-was itu tidak termasuk uzur. Was-was dengan syak beda ya. Was-was itu seperti contohnya di angkana yuraddidul kalimat. Dia mengulang-ulang kalimat. Itu terus mengulang-ulang. Ya. Itu bukan termasuk uzur. Dan ada Pak orang was-was namanya ya Pak ya, orang was-was. Kalau was-was biasanya adanya di takbiratul ihram tuh Pak. Kalau di qiraah ya mungkin juga ada di qiraah namanya orang was-was. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Gak kelar-kelar. Fatihahnya ulang-ulang ayat itu aja gak kelar-kelar karena dia pikir dia harus setiap hurufnya itu fasih, setiap hurufnya itu dia memahami betul maknanya sampai dia harus ulang lagi karena hatinya was-was. Was-was dengan syak beda ya. Kalau was-was itu gangguan, ada bisikan setan itu was-was. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Orang takbir dan Allah satu jam gak selesai. Itu namanya orang was-was. Was-was itu penyakit, Pak. Was-was itu penyakit. Jadi jangan disamakan antara tadi kasus ragu-ragu dengan was-was. Kalau was-was itu ada gangguan dan dia nurutin gangguan itu. Kalau ada orang was-was Pak, kalau dia di kolam celupin aja Pak. Jadi dia kapok. Nanti kalau kapok gak was-was lagi. Saya lama berdebat dengan orang was-was. Alasannya ada aja. Kalau enggak, nanti enggak sah. Kata saya enggak sah gimana? Yang penting kan kita sudah sesuai syariat. Ada 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 rukhsah yang kita harus pahami, terutama dalam syariat itu kan yang dilihat daripada dohirnya saja, dohirnya. Kalau syariat itu meneliti sampai sedalam-dalamnya, ya itu akhirnya menimbulkan was-was tadi. Ya. Membasuh padahal sudah niat, tapi bisikannya kamu niatnya enggak sempurna, Allah basuh lagi. Bisikannya begitu terus. Nah itu jadi beda ya, was-was dengan syak beda ya. Kalau ragu-ragu itu manusiawi. Mungkin kita saat sholat ada konsentrasi betul, kita katakanlah konsentrasi itu lupa kepada yang lain ya. Padahal sudah, tapi perasaan belum. Itu dan kemudian akhirnya menimbulkan syak tadi, ragu gitu.
Wala syaikuna yambagi fi waswasatin syarat kal-khulqiyati bihaythu yaqta'u kullu man ra'ahu annahu la yumkinuhu tarkuha ayyatuha fi ma fi bati'il harakati wa yalzamu al-ma'muma fi suwaril madhkurah itmamul fatihah. Jadi di sini sebaiknya bagi orang yang memiliki sifat was-was syarat kal-khulqiyati, yang terjadi seperti sudah menjadi sudah menjadi karakter, ya, sudah dari solonya diciptakannya seperti itu. Bihaitsu yaqta'u kullu man ra'ahu annahu la yumkinuhu tarkuha, sekiranya setiap orang yang melihatnya itu, ya, memastikan bahwa dia tidak mungkin bisa meninggalkannya, ya, ayatiya fihi ma fi batil harakati, ya, maka ya sebentar. Ayatiya fihi ma fi batil harakati, ya. Ada hukum yang di situ terkait dengan sama sebagaimana orang yang gerakannya lambat, ya, gerakannya lambat. Jadi gini Pak, semakin diikuti was-was itu semakin menjadi karakter khalqiyah, gitu Pak. Semakin diikuti semakin menjadi karakter. Allah bisa karena biasa. Nah, ini nanti kedudukannya disamakan dengan orang yang lambat gerakannya. Orang yang lambat gerakannya itu nanti ketika dia harus bersama dengan imam, sementara dia nggak bisa cepat gerakannya dan imamnya cepat, maka pada setiap gerakannya bisa jadi itu menjadi mundur, ya, menjadi maaf. Jadi gini, maka daruru fi badil harakati walaupun min takdiri mudhaf fi dalam di ayati maka daruru fi badal karena tapi al harakati la yatakhallafu li amil fatihah wa innama yatakhallafu li amma alaihi min al af'ali wa yutafalu salatu arkanin tawilati. Jadi nanti hukumnya sama, tapi ini bukan dalam hal bacaan fatihah, tetapi disamakannya dengan orang yang undurnya itu batiul harakah. Batiul harakah itu orang yang lambat gerakannya, setelahnya sudah mulai kendor gitu loh Pak, ya, setelahnya sudah mulai kendor. Nah, kalau muda-muda kan setelahnya kenceng Pak, rukuk gitu. Kalau yang sudah mulai menua, setelah sudah mulai kendor, itu lambat jadinya gerakannya. Rukuknya juga pelan-pelan. Bangunnya juga pelan-pelan. Memang sudah menjadi karakter seperti itu. Nah, nanti persamaannya orang yang was-wasnya itu menjadi karakter itu disamakan dengan orang yang gerakannya pelan. Karakter bisa jadi tidak disamakan dengan orang yang bacaannya. Kalau bacaannya nggak masalah, cuma kan selalu nggak jadi dulu Pak. Kalau nggak jadi bagaimana rukuknya, sujudnya ini nanti akan lambat. Kenapa? Karena di setiap gerakan sholatnya pun kemungkinan dia akan terjadi was-was. Nah, kalau seperti itu nanti persamaannya dengan orang yang lambat gerakannya. Dan ini nanti undurnya sama, dia akan diperbolehkan lebih dari 2 gerakan yang panjang, 3 rukun yang panjang, kecuali iktidal dan sujud di antara 2 sujud. Ya, kalau bisa orang was-was itu diobati Pak,
Gimana caranya? Ya karena was-was itu kan dari setan. Ya, awali dengan minta perlindungan kepada Allah dengan membaca Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati. Dan dilawan. Kalau nggak dilawan, ya kita akan tersiksa, Pak. Orang punya penyakit waswas itu hidupnya tersiksa. Itu. Wayal zamul makmuma fi suwaril mafdurati itmamul fatihati. Ya. Pada contoh-contoh yang telah disebutkan tadi, ya, seperti imamnya cepat bacaannya, makmumnya lambat bacaannya. Seperti lagi imamnya ditunggu-tunggu baca Fatihah sampai selesai, dikira mau baca surat, nggak taunya ruku. Apalagi contohnya tadi, dia lupa, imamnya menjelang ruku, dia lupa baca Fatihah. Terus apa lagi? Dia ragu-ragu, menjelang imamnya ruku, tanda tanya di dalam hatinya, saya sudah ruku, sudah Fatihah apa? Belum. Dan contoh-contoh yang tadi itu wajib menyempurnakan Fatihahnya. Wajib dia menyempurnakan Fatihahnya. Alasan-alasan yang tadi, ya. Fayalzamul ma'muma fi suwaril mazkurati itmamul Fatihah. Wajib menyempurnakan Fatihah. Jangan ada alasan begini, kan Fatihah sudah ditanggung imam. Kan Fatihahnya sudah ditanggung imam, enak aja nih. Imamnya pasti bilang enak aja. Gak semuanya ditanggung. Kalau resiko-resiko seperti ini, toleransinya ya seperti tadi. Sekalipun ketinggalan imam ruku, imam i'tidal, imam sujud, makmum diharuskan menyelesaikan Fatihahnya. Tapi kayaknya jarang saya lihat yang begini ini, Pak. Sebenarnya Fatihahnya belum selesai, ikut ruku. Jadi alasan-alasan tadi itu apa? Alasan-alasan tadi itu namanya uzur. Kita dikasih peluang untuk tertinggal dari imamnya dan gak apa-apa. Gak usah khawatir disalahin sama tetangga kanan kirinya, gak usah khawatir. Sholat gimana sih? Imam ruku masih berdiri, imam i'tidal masih berdiri, imam sujud pertama masih berdiri. Gimana sih sholatnya? Kan jamaah, gak usah peduli, Pak. Karena yang benar makmum tetap berdiri, sempurnakan Fatihahnya ketika kejadiannya itu. Nah, yang benar. Jangan dipotong. Suratul ladzina an'amta 'alaihim, Allahu akbar. Atau iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allahu akbar. Tidak. Kalau karena alasan-alasan tadi, makmum tetap berdiri, sempurnakan dulu Fatihahnya walaupun harus tertinggal. Gitu ya? Karena menyempurnakan Fatihahnya wajib kalau ada uzur-uzur yang tadi. Nah, ini jangan kita ketinggalan nih, akhirnya Fatihahnya nggak disempurnakan, malah sujud sama ruku sama imam. Diperhatikan namanya. Ini penting nih, karena saya lihat jarang orang yang mau tertinggal. Kira-kira selama ini Fatihahnya dikorbanin apa? Gitu ya. Padahal nggak boleh. Kecuali kalau memang imam sudah sujud yang terakhir, kita belum bisa kejar, yang harus dikejar kalau itu kan enggak.
Nah, kalau memang nggak kekejar bagaimana? Ya berarti kita ketinggalan satu rakaat. Karena kita sudah tertinggal oleh imamnya di batas yang sudah tidak boleh lagi kita ngejar, karena batasnya sampai sujud yang kedua kan. Tapi insya Allah Fatihah dibaca cepat kok. Imam ruku tidak aja Fatihah sudah selesai. Ya, nggak apa-apa, nyusul. Nah, kalau terjadi seperti itu gak usah malu. Waduh, nanti kita ketinggalan dikira kita gak bisa sholat. Justru yang gak bisa sholat itu yang merancang Fatihah, nerjang Fatihah, Fatihahnya tidak diteruskan, malah ikut ruku sama imam, itu yang gak bisa sholat. Gitu ya. Jadi alasan-alasan tadi itu menjadi dasar kalau mungkin kita harus tertinggal dari imamnya, gitu ya. Malam yatakollaf di aktsari min salasati arkanin tawilati, selagi tidak tertinggal sampai lebih dari 3 rukun yang panjang. 3 rukun yang panjang itu sampai sujud yang kedua. Wa in takhallafa ma'a udrin bi aktsari min salasati bi alla yafruga min al-fatihati illa wal imamu qa'imun anis sujudi aw jalisun li tasahhudi falyuwaffiq imamahu wujuban. Nah, jika dia tertinggal beserta udzur, ya, tertinggal karena udzur dengan lebih dari 3 rukun, misalnya dia tidak bisa merampungkan Fatihahnya kecuali imamnya sudah berdiri dari sujud, gitu kan? Sudah berdiri di imamnya, lah kita baru waladhdallin amin, imam sudah berdiri, maka ya, atau tadi sulit tasahud, atau imamnya sudah duduk tasahud, berarti kan sudah menyelesaikan sujud yang kedua. Maka bagaimana? Falyuwaffiq imamahu wujuban, maka dia langsung saja mencocoki imamnya secara wajib. Jangan ngejar Pak, udah ketinggalan ngejar itu jangan. Udah ikutin aja, berarti bareng berdiri. Dengan demikian kita tertinggal rokaat. Jadi itu penyelesaiannya. Jadi batasnya sampai 3 rukun, sujud yang kedua. Kalau ternyata kita baca Fatihah ya enggak kelar juga, imamnya sudah kadung berdiri dari sujud yang kedua, ya kita langsung aja berdiri, jangan ngejar, sudah enggak bisa dikejar. Boleh dikejar itu ya, disusul kalau imamnya masih sujud yang kedua, posisinya masih sujud. Nah, gitu ya. Fi rukni rabi'i wa huwa al-qiyam. Ya. Wujuban fi rukni rabi'i, di dalam rukun yang keempat yaitu berdiri. Awil julusi li tasahudi, atau duduk tasahud. Jadi kalau misalnya begini, imamnya berdiri, ya sudah kita ikut aja, udah nggak usah gerakan apa-apa. Ya. Kalau imamnya duduk tahiyat, tidak tertinggal Fatihah, atau tadi ada udzur membaca Fatihah di ujung, imamnya ruku, iktidal, sujud, ruku, duduk di antara 2 sujud, kemudian sujud, terus imamnya tahiyat. Kita masih berdiri menyelesaikan Fatihah, imamnya sudah tahiyat. Ya sudah, berarti ikut dengan imam duduk. Dengan resiko tertinggal rokaat. Gitu. Nah, nanti kalau terjadi begitu, prakteknya seperti itu Pak. Jangan potong Fatihah kalau kita ada uzur yang mengharuskan kita menyelesaikan Fatihah itu, dan ditoleransi tertinggal sampai 2 rukun yang banyak. Itu catatannya itu. Ya. Terus kalau kita langgar bagaimana? Ya berarti kita nggak baca rukun dalam sholat. Bagaimana kalau sholat nggak baca rukun? Ya. Fatihah itu Pak,
diserahkan kepada imam kalau memang dia masbuk, ketemu imam, imamnya ruku, ya udah langsung ikut ruku, dan itu kebagian kebagian ruku, kebagian rokaat. Dan datang imamnya ruku, ya kita ikut ruku, gitu ya. Nah, wayatruk tartibu nafsihi, dan tinggalkan urutan dirinya. Urutan dirinya itu tadi kan mestinya ruku, i'tidal, sujud, duduk, sujud. Tinggalkan itu semuanya, tapi langsung ikut dengan imam di posisi terakhirnya. Kalau posisi terakhirnya ruku duduk ya, tahiyat, dia langsung duduk tahiyat. Kalau posisi terakhirnya imam itu sedang berdiri untuk Fatihah, ya sudah dia berdiri aja, nggak usah. Berarti dia tertinggal rokaat. Supaya tataruk ba'da salamil imam baqi alaihi. Kemudian dia menyusul rokaat setelah imamnya salam, kan gitu. Berarti tertinggal kan rokaatnya. Nah, nanti kekurangan yang tadi itu ruku, sujud, i'tidal dan lain sebagainya itu setelah salam. Artinya dia harus menambah rokaatnya, karena tadi itu tidak dianggap dia menyelesaikan satu rokaat. Walaupun di tengah-tengah sholat, iya di tengah-tengah sholat, kejadian di tengah-tengah sholat, gitu ya. Baik. Fa'ilam yuwafiqhu firrabi'i ma'ilmihi biwujubil mutaba'ati walam yanbil mufarraqata batalan sholati. Jika dia tidak mencocoki imamnya, ya, firrabi'i, di dalam rukun yang keempat. Rukun yang keempat itu berarti setelah sujud yang keduanya imam, itu namanya rukun yang keempat. Kok dia tidak mencocoki, ya, pada rukun yang keempat beserta dia tahu wajibnya mutaba'ah dan tidak niat mufarraqah, maka batal sholatnya. Dia akan menyelesaikan Fatihahnya ya, karena uzur. Imam ruku, dia masih Fatihah. Imam i'tidal, dia masih Fatihah. Imam sujud, dia masih Fatihah. Duduk di antara sujud, imam sampai sujud yang kedua sampai imam bangun lagi, mestinya dia langsung sepakat saja dengan imam, udah jangan ruku, sujud, i'tidal, jangan. Tapi memaksa dengan tanpa niat berpisah, tanpa niat mufarraqah dengan imamnya, sholatnya batal. Karena dia mengabaikan mutaba'ah. Mutaba'ah itu wajib, gitu ya. Jadi kalau memang sudah ketinggalan sampai dengan sujud yang kedua, ikuti saja gerakan imam yang terakhir apa, rukun yang keempatnya apa. Kalau rukun yang keempatnya duduk, ya dia duduk tahiyat misalnya. Atau berdiri imamnya, ya berdiri saja, jangan nyusul lagi untuk ruku, i'tidal, sujud, jangan. Kalau paksa begitu dan gak niat berpisah dari imam, sholatnya Pak. Ini pentingnya ngaji ini seperti ini kan, ya. Kalau ngomong gak berdasarkan dalil, ini gimana? Kita bicara berdasarkan dalilnya. Gitu ya. Baik, mudah-mudahan apa yang kita bahas bermanfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa walidina warhamna kama rabbana shighara. وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات
Allahumma ftah alaina futuhal arifin wa fahimna fahman nabiyyin wa hafzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.